Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Petani Terhadap Kinerja Pertanian di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Indonesia. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Tujuan penyuluhan pertanian adalah mengubah perilaku utama dan pelaku usaha melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasinya. Untuk memuaskan petani, penyuluh harus mampu menempatkan diri sebagai bagian dari kehidupan petani dengan memahami segala permasalahan yang dihadapi maupun bantuan solusi terbaik yang terjadi, agar petani mampu mengatasi segala persoalan, baik terkait usaha tani maupun sosial. Dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan memberikan materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani, sebelum melakukan kunjungan dan penyebaran materi penyuluh akan melakukan penjadwalan kunjungan kerja di setiap kelompok tani melalui ketua kelompok tani, sehingga petani dapat mengikuti semua kegiatan dengan baik, agar peran penyuluh sebagai penasehat berjalan optimal. Perumusan masalah yang pertama yakni bagaimana tingkat kinerja PPL terhadap petani di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Yang kedua, bagaimana kepuasan petani padi terhadap kinerja PPL di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Tujuan dari penelitiannya ini yakni yang pertama untuk mengetahui tingkat kinerja PPL terhadap petani di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Dan yang kedua, untuk mengetahui kepuasan petani padi terhadap kinerja PPL di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Tinjauan pustaka, yaitu yang pertama penyuluh pertanian. Penyuluhan pertanian mempunyai pengertian yaitu proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, kinerja. Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Yang ketiga, kinerja penyuluh pertanian. Perwujudan diri atas sejauh mana tugas pokoknya dapat dilaksanakan sesuai dengan patokan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan, Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1999. Terdapat 4 tugas pokok penyuluh pertanian, yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan, serta mengembangkan kegiatan penyuluhan yang mana setiap tugas pokok masing-masing terdapat bidang-bidang kegiatan. Yang keempat, petani. Petani adalah semua orang yang berdiam di pedesaan yang mengelola usaha pertanian serta membedakan dengan masyarakat lainnya adalah faktor pemilikan tanah atau lahan yang dimilikinya serta konteks petani sebagai pesan. Ada juga petani sebagai pengusaha tani atau farmer. Yang kelima, padi. Padi merupakan tanaman yang cocok ditanam di lahan tergenang, akan tetapi padi juga baik ditanam di lahan tanpa genangan, asal kebutuhan airnya tercukupi. Oleh karena itu, padi dapat tumbuh baik di daerah tropis maupun subtropis, dengan 2 jenis lahan utama yaitu lahan basah dan lahan kering. Yang keenam, kepuasan. Pemenuhan kepuasan atau referensi petani yang tergambarkan dari kuantitas dan kualitas produk memiliki hubungan yang sangat erat dan positif dengan penyediaan benih dari padi yang diminta. Potensi varietas yang dicirikan dengan penampilan padi di lapang berupa karakteristik berproduksi,
di lapang, dan kualitas harus benar-benar memenuhi selera petani tersebut. Selanjutnya, bagaimana kerangka konseptual penelitian? Pada penelitian ini, penulis dapat menganalisis tingkat kepuasan petani padi terhadap kinerja penyuluh pertanian di Desa Arasoe untuk mengetahui tujuan dari indikator-indikator kinerja, yakni kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Nah, hipotesis penelitian yang pertama, tingkat kinerja PPL terhadap petani di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone berada pada kategori baik. Yang kedua, kepuasan petani padi terhadap kinerja PPL di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone masih pada tingkat rendah. Metode penelitian yang pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Adapun waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, yaitu bulan September sampai bulan November 2022. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi yang mengikuti program penyuluhan yang memiliki kelompok tani. Penelitian ini menggunakan metode sampel acak atau random sampling, di mana 35 orang petani terpilih sebagai sampel. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Data primer yang digunakan diambil yaitu hasil wawancara oleh petani di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Sumber data sekunder diperoleh dengan cara mencatat atau mengutip data, laporan, atau dokumen dari lembaga PPL yang dilakukan di Desa Arasoe. Pengumpulan data yakni menggunakan kuesioner, melakukan observasi, dan melakukan wawancara. Selanjutnya, analisis data rumusan masalah yang pertama. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, digunakan analisis deskriptif kuantitatif melalui kuesioner. Kuesioner terlebih dahulu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas guna menentukan item pertanyaan atau pertanyaan yang valid. Setelah itu, dilakukan evaluasi tingkat capaian kepuasan petani dengan menggunakan analisis rentang skala. Yang kedua, untuk mengetahui rumusan masalah kedua digunakan analisis tingkat kepuasan petani terhadap kinerja penyuluh. Terdapat tingkat kepuasannya dengan 3 kategori, yaitu tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Demikianlah pemaparan yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.